Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm a super rich guy, so it's reasonable for me to be a scumbag. Mimin infokan kembali, bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu di saat yang sama, Jiao Ying pun merasa risih dengan orang di sekitarnya dan meminta orang itu untuk tidak mengambil foto seperti itu. Orang ini pun nampak meremehkan Jiao Ying dan menyebut Jiao Ying hanya menjadi model mobil sudah sangat sombong. Kalau tidak mau dipoto, jangan pakai baju seperti itu. Udah pakai begitu, dirinya bebas mengambil foto sesuka dirinya. Jiao Ying tidak bisa melarang. Jiang Cheng yang melihat hal ini tanpa basa-basi seketika menendang orang itu. Orang ini pun nampak kesal dan berteriak mengenai fotonya. Dirinya sudah mengincar momen ini berhari-hari. Orang ini pun bertanya ada apa dengan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa kakinya kepleset sedikit. Jiang Cheng pun bertanya apakah handphonenya rusak. Dirinya akan segera menggantinya. Dan Jiang Cheng pun kembali mencoba menginjak handphone orang ini. Orang ini pun sangat marah dan menyebut Jiang Cheng jajingan serta bersiap melepaskan pukulannya. Namun dengan mudah Jiang Cheng menghindari pukulan ini. Jiang Cheng pun mengatakan karena yang mulai duluan adalah orang ini, sesuai hukum negara ini, jadi sekarang dirinya berhak melakukan pembelaan diri. Dan Jiang Cheng dengan cepat melepaskan pukulannya. Orang ini pun tergeletak tidak berdaya sehabis menerima pukulan Jiang Cheng. Jiang Cheng seketika bertanya kepada manajer Huang apa yang sedang dia lakukan diam di sana. Jiang Cheng meminta manajer Huang untuk segera memanggil polisi, simpan rekaman CCTV dan berikan semuanya ke pihak berwajib. Manajer Huang pun mengerti serta meminta maaf karena membuat Jiang Cheng tidak nyaman. Biasanya tidak pernah ada kejadian seperti ini. Barusan adalah kelalaian mereka. Segera manajer Huang meminta yang lain untuk memanggil satpam terus lapor polisi. Lalu Wang Zheng pun menyebut Jiang Cheng sangat gila jago berkelahi. Pukulan tadi sangat keren. Jiang Cheng pun menyebut itu lebay, tapi ini bikin kesan dirinya ke Shanghai agak turun. Mengapa masih ada orang aneh seperti itu? Chen Hao pun meminta Jiang Cheng untuk tidak menyamakan mereka sama orang itu. Mereka ini orang normal, tidak punya fetis seperti itu. Lalu Jiao Ying pun bertanya apakah Jiang Cheng tidak apa-apa. Dirinya tidak menyangka tadi, namun pada intinya dirinya mengucapkan terima kasih. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tidak apa-apa, yang penting Jiao Ying aman. Melihat hal ini, Chen Hao pun akhirnya mengetahui bahwa Jiang Cheng dan Jiao Ying sudah kenal lama. Wang Zheng pun menyebut ini menjadi masuk akal, pantas Jiang Cheng tadi marah. Ternyata demi Jiao Ying. Jiang Cheng pun memberitahu mereka bahwa Jiao Ying ini adalah teman SMA-nya. Lalu Jiang Cheng juga mengenalkan Wang Zheng dan Chen Hao kepada Jiao Ying hingga kini mereka saling menyapa. Lalu Jiao Ying pun bertanya apakah hari ini Jiang Cheng lihat-lihat mobil lagi. Jiang Cheng pun membenarkan hal itu soalnya ini hari terakhir dirinya. Cuman lihat-lihat saja, paling beli buat ayahnya. Jiao Ying pun seketika bertanya jam berapa Jiang Cheng balik ke Chengdu. Dirinya belum sempat traktir Jiang Cheng makan. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu belum pasti, mungkin sebentar lagi. Malam ini Chen Hao mengajak makan malam. Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah sehabis kerja Jiao Ying ada acara. Jika tidak, apakah Jiao Ying mau ikut? Jiao Ying pun mengiyakan hal ini, sehabis kerja dirinya akan menyusul. Jiang Cheng pun mengerti dirinya akan keliling dulu sama mereka.
Lalu Wang Zeng pun bertanya apakah Jiang Cheng suka mobil coupe 4 pintu ini. Salah seorang pelayan yang melihat hal ini segera mendekat dan menjelaskan bahwa walaupun mobil ini kayak sedan, tapi performanya supercar mesin 3.0 T inline 6 plus sistem hybrid ringan 48 volt. Dibanding kompetitor sekelasnya ini lebih cakep. Jiang Cheng pun seketika memotong omongan pelayan dan meminta pelayan untuk langsung menyebutkan harganya. Pelayan pun menyebut bahwa versi tertingginya 2,2 juta, plus ada bonusnya. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa bonus itu tidak penting. Dirinya cuma ingin tahu apakah ini bisa dikirim atau tidak. Jika bisa, bisakah dikirim ke Chengdu? Pelayan pun mengatakan bahwa mereka mengcover pengiriman nasional, plus bantu urus plat nomor di sana. Jadi Jiang Cheng bisa tenang. Jiang Cheng pun mengerti dan meminta pelayan untuk langsung gesek kartunya. Jiang Cheng juga minta pelayan untuk mengatur sesuatu saat mobil sampai di Chengdu. Siapin acara serah terima, dirinya mau memberi kejutan kepada ayahnya. Pelayannya pun mengerti dirinya akan atur biar jadi keren. Bikin ayah Jiang Cheng merasa spesial. Lalu Wang Zeng pun bertanya apakah mobil ini beneran buat ayah Jiang Cheng. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa ibunya seharusnya tidak masalah. Mobil ini tetap low profile. Chen Hao pun kaget dan bertanya bagaimana bisa coupe 4 pintu dibilang mobil low profile. Dalam pikiran Wang Zeng, Jiang Cheng padahal baru seminggu lebih di Shanghai. Tapi sudah beli 4 mobil semuanya sekelas Ferrari. Ini bukan sekedar kaya tapi sangat kaya. Chen Hao pun mengatakan bahwa dulu dirinya minta supercar pertama saja harus ngemis ke ayahnya lama banget. Jiang Cheng malah beliin ayahnya langsung lagi. Dirinya sangat iri, sumpah ini sangat enak. Lalu setelah bayar dan urus semuanya, ini saatnya jam pulang kerja Zhao Ying. Segera Jiang Cheng mengajak Zhao Ying untuk segera pergi. Dalam pikiran Jiang Cheng, Zhao Ying memang pantas dapat julukan wanita tercantik di sekolah. Kemudian saat di mobil, Jiang Cheng pun bertanya apakah setelah liburan Zhao Ying langsung balik kuliah lagi. Zhao Ying pun mengiyakan hal ini. Jiang Cheng pasti sudah tahu keluarganya bangkrut. Jadi dirinya kerja di sini cari duit hidup. Apakah Jiang Cheng kaget mendengarnya? Dirinya tahu banyak orang yang menggosipkan dirinya. Tapi dirinya memang tidak punya teman dekat, jadi dirinya biarkan saja. Sekarang cari duit sendiri rasanya lebih realistis. Jiang Cheng pun mengatakan dengan modal Zhao Ying sebagai cewek cantik, tidak bakal susah cari duit. Zhao Ying dengan tawanya mengatakan bahwa orang-orang pada bilang begitu, tapi duit dari mana? Tidak ada yang jelasin. Jiang Cheng pun mengira bahwa Zhao Ying bakal cuek ala-ala cewek cantik sekolah, ternyata sangat berbeda. Zhao Ying pun bertanya soal cewek cantik sekolah ini, dirinya tidak pernah merasa seperti itu. Selain itu, Jiang Cheng sudah menolong dirinya 2 kali, harusnya dirinya yang traktir Jiang Cheng makan. Tapi malah nebeng makan sama Jiang Cheng. Jiang Cheng pun meminta Zhao Ying tidak memikirkan hal ini, lagi pula dirinya yang mengajak Zhao Ying untuk makan. Kemudian sesampainya di restoran ala desa, Chen Hao pun segera mempersilahkan Jiang Cheng dan Zhao Ying untuk duduk di sini. Namun di saat itu, seseorang datang dengan teman-temannya. Chen Hao pun berbisik kepada Wang Zeng dan bertanya mengapa dia ada di sini. Wang Zeng pun heran, seharusnya tidak ada yang mengajak dia. Jiang Cheng yang melihat sikap mereka pun bertanya, ada apa? Chen Hao pun memberitahu Jiang Cheng bahwa orang itu bernama Wang Qiang. Dia punya masalah sama Wang Zeng. Mereka biasanya tidak nongkrong bareng, dirinya tidak tahu siapa orang bodoh yang mengajak dia. Wang Zeng pun meminta mereka untuk santai, ini bukan tempat dia. Karena Wang Qiang sudah datang, maka mereka akan menyambutnya. Mereka harus jaga muka juga. Segera Chen Hao menghampiri Wang Qiang dan menyapanya karena lama tidak bertemu, serta mempersilahkannya duduk di sini. Dalam pikiran Wang Zeng, Chen Hao biasanya memanggil dia dengan sebutan Siang Qiang. Padahal Wang Qiang paling benci dipanggil itu. Maunya dipanggil Wang Bro. Lalu teman Wang Qiang seketika meminta Wang Qiang untuk tidak emosi. Mereka di sini buat temanan. Lalu teman Wang Qiang mengatakan kepada Chen Hao bahwa masakan daging babinya sangat enak. Dengan ini dia mengajak mereka untuk minum. Chen Hao pun mengatakan bahwa suasananya sudah pas serta mengajak mereka untuk makan. Lalu setengah jam kemudian Wang Qiang dalam keadaan sedikit mabuk mengatakan bahwa dirinya dapat info saham dalam. Pasti dapat cuan besar.
Temannya pun mengatakan bahwa dirinya dengar Wang Qiang dapat cuan 10 M dari saham. Dan ternyata itu benar. Temannya pun meminta Wang Qiang mengajarinya. Wang Qiang pun mengatakan bahwa dirinya memang datang buat sharing. Temanan itu harus ada manfaatnya, jangan cuma jadi teman buat minum. Harus ada jalan buat berkembang juga. Wang Zheng dan Chen Hao pun nampak menahan kesal karena merasa disindir oleh Wang Qiang. Lalu kini kembali Chen Hao memanggil Wang Qiang dengan sebutan Qiang Bro, serta mengungkit masalah utang Wang Qiang 2 M yang Wang Qiang pinjam ke dirinya buat bayar hutang tahun lalu. Dan sekarang bisakah Wang Qiang balikin? Bunganya tidak usah, cukup 2 M saja. Wang Qiang seketika kesal dan bertanya apakah Chen Hao sangat berani memanggil dirinya dengan sebutan itu lagi. Chen Hao seketika memukul meja makan dan mengatakan bahwa dirinya masih respect karena manggil Wang Qiang dengan sebutan Qiang Bro. Jadi Wang Qiang jangan kebanyakan gaya. Jiang Cheng pun meminta Chen Hao untuk tenang. Chen Hao yang mengajak dirinya keluar jangan bikin suasananya rusak. Wang Qiang pun semakin marah saat tahu Jiang Cheng ikut berbicara dan bertanya, dari mana asal orang kampungan ini? Berani-beraninya berbicara di sini, serta melemparnya dengan sebuah minuman. Namun minuman ini malah mengenai Zhao Ying. Dan hal ini seketika membuat Jiang Cheng sangat marah. Wang Zheng seketika bertanya apa maksud Wang Qiang melakukan ini. Chen Hao pun bertanya apakah Wang Qiang di sini untuk membuat keributan kepada mereka. Teman Wang Qiang yang melihat situasinya menilai, sikap Wang Zheng dan Chen Hao telah berubah. Mereka melindungi pria bernama Jiang Cheng itu. Sepertinya Jiang Cheng ini luar biasa. Dirinya harus berganti pihak. Pria ini pun mengatakan kepada Wang Qiang bahwa dirinya di sini untuk bertemu Chen Hao, jadi jangan menimbulkan masalah. Wang Qiang kembali emosi dengan memukul meja makan serta bertanya, apakah mereka semua memuji orang desa dari Chengdu setinggi langit? Dirinya tidak bisa mentolerirnya. Jiang Cheng pun kini mendekati Wang Qiang serta mengatakan bahwa Wang Qiang mengotori pakaian teman sekelasnya. Dan dirinya ingin Wang Qiang meminta maaf padanya. Zhao Ying pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa dirinya baik-baik saja. Jiang Cheng tidak perlu melakukan itu. Namun Jiang Cheng tidak bisa membiarkan hal ini dan bertanya tidakkah Wang Qiang mengerti. Dirinya meminta Wang Qiang meminta maaf. Wang Qiang pun menyebut Jiang Cheng sebagai orang kampung yang sok. Itu semua omong kosong. Dirinya tidak akan mendengarkan Jiang Cheng. Jadi apa yang hendak Jiang Cheng lakukan? Tanpa basa-basi, Jiang Cheng melayangkan tangannya hingga memukul Wang Qiang sebanyak 2 kali. Dalam pikiran Jiang Cheng, Wang Qiang terus memanggilnya sebagai orang kampung. Apakah Wang Qiang benar-benar berpikir dirinya terbuat dari lumpur? Lalu Wang Qiang pun menyebut bahwa Jiang Cheng sangat berani memukul dirinya. Jiang Cheng pun mengatakan dengan otak Wang Qiang, dirinya sarankan Wang Qiang meluangkan waktu untuk menemui ahli saraf. Jika Wang Qiang tidak punya uang, dirinya bisa membayarnya untuk Wang Qiang. Wang Qiang pun sangat kesal dengan penghinaan ini dan menyebut Jiang Cheng yang minta serta mengangkat sebuah kursi untuk dipukulkan ke Jiang Cheng. Melihat hal ini, Wang Zheng dan Chen Hao seketika bereaksi dan meminta Jiang Cheng untuk berhati-hati. Namun Jiang Cheng dengan cepat melayangkan kakinya ke udara hingga Wang Qiang terpukul jatuh. Jiang Cheng pun bertanya siapa yang mencari kematian di sini. Wang Zheng mengatakan bahwa Wang Qianglah yang menyebabkan kekacauan ini dengan mulut kotornya. Inilah kesempatan Wang Qiang segera pergi dari sini. Wang Qiang pun kembali menyebut Jiang Cheng sebagai orang kampung dan tunggu saja nanti. Dirinya tidak akan membiarkan Jiang Cheng lolos begitu saja. Dan Wang Qiang pun kini pergi. Jiang Cheng pun bertanya kepada Wang Zheng soal latar belakangnya. Wang Zheng menyebut bahwa keluarga Wang Qiang berada di industri makanan. Dengan 2 perusahaan terdaftar, mereka telah memperoleh pangsa pasar yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Jadi Wang Qiang cukup arogan. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun bertanya apakah itu sungguhan. Nanti dirinya akan lihat seberapa mampu mereka. Lalu Zhao Ying pun mendekat dan mengatakan bahwa dirinya telah membuat Jiang Cheng kesulitan lagi. Apakah Jiang Cheng baik-baik saja? Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu bukan apa-apa. Dalam pikiran Jiang Cheng, ini membuat Zhao Ying kehilangan nafsu makannya. Jadi sebaiknya Zhao Ying dirinya ajak pulang sesegera mungkin. Lalu Jiang Cheng pun memberitahu Wang Zheng dan Chen Hao bahwa mereka sudah cukup minum. Jadi mereka akan pergi sekarang.
Chen Hao pun meminta maaf kepada Jiang Cheng. Dirinya tidak pernah menyangka hal menjijikan seperti itu akan terjadi. Jiang Cheng pun bertanya apa yang Chen Hao bicarakan. Ini bukan apa-apa, mereka bersaudara. Jangan buang waktu untuk formalitas. Dan mereka akan bertemu lagi. Lalu saat di luar, Jiang Cheng mengatakan jika dirinya tidak salah ingat, Zhao Ying seharusnya bisa mengendarai mobil ini. Zhao Ying pun membenarkan hal itu. Dirinya pernah mengendarai supercar. Jiang Cheng pun tertawa dan mengatakan bahwa lagi pula Zhao Ying adalah seorang ahli waris terkenal di Chengdu. Zhao Ying pun meminta Jiang Cheng untuk tidak menggodanya, serta jangan khawatir. Dirinya akan memastikan Jiang Cheng sampai ke tujuannya. Zhao Yingnya mulai menyetir pun mengatakan bahwa sudah lama sekali dirinya tidak mengendarai supercar. Sayangnya dirinya berada di kota. Kalau tidak, dirinya benar-benar ingin mengendarainya lebih cepat. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tidak tahu Zhao Ying suka balapan. Zhao Ying pun mengatakan bahwa dirinya belum pernah punya kesempatan untuk balapan sebelumnya. Keluarga dirinya terlalu ketat dan dirinya tidak punya kesempatan sekarang. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa itu mudah, dirinya akan mengajak Zhao Ying lain kali saat dirinya punya kesempatan. Lalu sesampainya di kediaman Zhao Ying pun mengatakan bahwa dirinya akan selalu mengingat bantuan Jiang Cheng. Jiang Cheng pun bertanya mengapa Zhao Ying tiba-tiba membicarakan ini. Zhao Ying pun tidak menjawab hal ini dan mengatakan bahwa ini sudah larut, sebaiknya Jiang Cheng beristirahat. Dirinya akan pergi sekarang. Lalu saat Zhao Ying pergi, Jiang Cheng pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa Zhao Ying tiba-tiba berlari begitu cepat. Apakah dia malu? Namun dirinya akan mengesampingkan hal itu dulu. Dengan ini dirinya perlu segera mulai bekerja. Sistem sebelumnya memberinya sebuah tim keamanan. Dirinya akan melihat seberapa baik kinerja mereka. Lagi pula dirinya akan bekerja di Shanghai pada akhirnya. Dan karena Wang Qiang telah memberi dirinya kesempatan ini, dirinya akan membuat kesan yang baik. Lalu keesokan paginya saat melihat sebuah berita trending hari ini, Chen Hao sangat kaget melihatnya. Itu masalah keamanan pangan terkait sumber produk Wang Qiang sedang trending di media sosial. Chen Hao segera menghubungi Wang Zheng dan bertanya, apakah Wang Zheng sudah melihat topik yang sedang tren? Kaki bau keluarga Wang Qiang, asinan kubis, dan acar rebung yang direndam air berlebihan semuanya telah terungkap. Wang Zheng pun mengatakan bahwa dirinya sedang melihatnya sekarang. Tidak hanya yang baru saja Chen Hao sebutkan, tetapi juga masalah bahan baku mie yang busuk, bau, dan kadaluarsa telah diangkat. Dikatakan bahwa pemasok utama menarik produk mereka dari rak dan departemen terkait juga mulai campur tangan pagi ini. Reputasi makanan Wang Qiang telah benar-benar runtuh. Dan kerugian yang dihadapinya tidak terhitung. Lalu mereka berdua pun ingat apa yang dikatakan Jiang Cheng kemarin. Soal Jiang Cheng yang ingin melihat seberapa mampu mereka. Chen Hao mengatakan bahwa dirinya tidak pernah menyangka Jiang Cheng akan memiliki pengaruh sebesar itu. Keluarga Wang tidak hanya akan runtuh tetapi juga akan menderita kerugian besar. Wang Zheng menyebut bahwa Jiang Cheng bukanlah orang biasa. Dirinya tahu itu saat pertama kali bertemu dengannya. Lalu saat ini di saat yang sama di kediaman keluarga Wang, ayah Wang Qiang pun sedang menghubungi seseorang dan meminta mereka memberinya waktu untuk menangani ini. Ini baru saja terjadi dan dirinya bahkan belum sempat menanganinya. Mengapa mereka begitu terburu-buru? Dirinya sudah memberitahunya tentang komik bakpao, maka dari itu beri dirinya waktu. Namun belum pembicaraan ini selesai, orang itu menutup teleponnya. Ayah Wang Qiang pun sangat kesal dan bertanya-tanya siapa yang berani mengganggunya. Wang Qiang yang baru saja bangun pun bertanya kepada ayahnya apa yang telah terjadi. Namun ayah Wang Qiang balik bertanya mengenai wajah Wang Qiang. Mengapa menjadi memar dan bengkak? Kemana Wang Qiang pergi untuk membuat masalah bagi dirinya kali ini? Wang Qiang pun mengatakan bahwa dirinya dipukuli kemarin oleh orang kampung di luar kota. Orang itu sangat sombong dan dirinya sedang memikirkan cara menghadapinya. Ayah Wang Qiang seketika memukulnya dan bertanya apa yang Wang Qiang lakukan. Sepanjang hari Wang Qiang hanya membuat masalah. Apakah Wang Qiang semacam gangster? Namun di saat itu ayah Wang Qiang sadar akan sesuatu dan bertanya apa yang terjadi tadi malam. Siapa yang membuat Wang Qiang tersinggung? Bukankah dia mengincar perusahaan Wang Qiang? Ayah Wang Qiang pun meminta Wang Qiang untuk cepat memberitahu dirinya semuanya. Apa yang terjadi kemarin?
Dalam pikiran ayah Wang Qiang, dirinya telah bekerja keras selama 30 tahun untuk akhirnya mencapai pangsa pasar 70%. Dan dalam semalam pangsa pasar dirinya menyusut 40%. Dirinya perlu segera mencari tahu latar belakang orang-orang di balik bisnis keluarga Wang. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.